Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita melihat bilangan pasal 34. Pagi ini yang khotbah pasal Joshua mesti mempunyai kepercayaan yang besar mendapatkan tanah perjanjian, mesti mempunyai kepercayaan tinggi mendapatkan seluruh kemuliaan. Tuhan memberikan kita kemuliaan sangat besar. Dulu kita tidak bisa menerimanya, sudah diberikan padamu, tapi tidak bisa menerima. Jadi di pasal ini, jadi memberitahukan kita bagaimana kemuliaan Tuhan betapa besar. Tapi kenyataannya bangsa Israel tidak seluruhnya mendapatkannya. Pasal yang lalu kita membahas bagaimana itu mengingat bagian pengajian di padang gurunnya. Di dalam setiap penghentian itu melihat bagaimana itu nyatanya, yaitu di selatan itu keluar dari Mesir, dan melihat seluruhnya banyak orang mati, dan mereka tuh mendapatkan perak dan emas, dan bangsa Mesir menyuruh mereka cepat pergi, dan mereka keluar dari Mesir, yaitu kepercayaan, dan melewati laut terbelah, yaitu kenyataan Tuhan dan bimbingan Tuhan sampai suatu tempat dekat Gunung Sinai, dan Tuhan di sana dan membuat perjanjian dengan mereka, dan mereka di mana mereka sangat rendah. Waktu mereka sangat tinggi itu mereka jatuh, dan kita mesti mengingatkan pengajaran. Dan sampai di Gunung Hor, Harun mati di sana, dan imam yang besar, yang pertama tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ini ada pengajaran yang sangat besar terhadap semua staf. Itu suatu pengajaran. Setiap saudara-saudara semua juga pengajaran. Imam besar tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita mesti mengisah pengajaran di padang gurun. Ya, kita mesti melihat itu pengajaran di dalam padang gurun. Sampai di ulangan ada dua hal. Tuhan mengajar mereka selama 40 tahun supaya mereka tahu orang hidup juga tidak hanya mengandalkan makanan, tapi mengandalkan semua firman yang keluar dari Tuhan. Kehidupan kita dan seluruh tubuh kita yang kita butuhkan tidak hanya mengandalkan makanan. Makanan tidak bisa seluruhnya memuaskan kita. Tuhan hanya bisa memuaskan kita. Tuhan, semua dari firman-Nya Tuhan firmankan akan dijadikan. Jadi firman-Nya Tuhan itu lebih penting daripada makanan, supaya bangsa Israel tahu selama 40 tahun ini bagaimana semua firman Tuhan itu lebih penting daripada semua makanan. Yang kedua, Tuhan tuh selama 40 tahun di dalam padang gurun, Tuhan membimbing mereka. Dari kehidupan mereka di padang gurun ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan berjalan bersama mereka 40 tahun, mengajar mereka sebagai seorang bapak mengajar anaknya. Bersama Tuhan ada hubungan yang dekat. Tuhan ada Allah Bapa yang penuh kasih. Tuhan adalah Allah Bapa.
para bapak ada mengajar anak-anaknya. Di dalam selama 40 tahun itu mengajar. Tuhan memakai 40 tahun mengajar mereka supaya mereka tahu supaya mereka tahu Tuhan adalah Bapak yang bagaimana. Itulah pengajaran di padang gurun. Itu dua perbedaan. Firman Tuhan dan Tuhan Allah Bapa. Tuhan mengasihi mereka dan membimbing mereka. Jadi di padang gurun ada dalam kemah. Ingat, di dalam kemah Israel ada kemah. Dan Tuhan juga tinggal di dalamnya. Jika kita tinggal dalam tertuju pada Tuhan, kemah di tengah-tengah, dan mereka tertuju pada Tuhan, itu yang bilangan ini yang kita lihat. Ini adalah Bapa. Tuhan adalah Bapa mereka, mengajar mereka, memberi kepada mereka. Jadi semua kata-kata yang keluar dari firman lebih penting daripada makanan. Dan kita sampai di pasal ini. Kita dengan kepercayaan mengikuti Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan. Dan kita mesti mengingat pengajaran di padang gurun. Jadi sini membahas kita mesti mempunyai kepercayaan yang tinggi, mendapatkan kemuliaan. Kita mendapatkan kemuliaan Tuhan, kita mesti mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Saya memakai dengan kepercayaan tinggi, kepercayaan besar gitu, bisa diterjemah dengan kepercayaan besar ya. Jadi kita ada kepercayaan cukup. Tapi ini kepercayaan ini mesti besar. Ya, ini pagi ini jawabannya permasalahan di dalam gereja. Ya, juga permasalahan di dunia. Dan kita melihat pasal 34 bisa dibagi dua tema, 1 sampai 15, 16 sampai 29. Ayat 1 sampai 15. Tuhan berkenan Kanaan 4 tempat ya, dengan kepercayaan menerima tanah Kanaan dengan 4 segi ya. Dan sini membicarakan sangat jelas. Tanah Kanaan itu ada 4 garis. Ayat 1, ayat 2 sangat penting. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Yang ini dua pasal ini terakhir akan saya bahas. Dan kita lihat. Dan Tuhan tuh berfirman kepada Musa, kamu perintah kepada orang Israel sudah sampai di Kanaan, dan semua tanah yang menjadi milikmu 4 batas-batas ya. Ini terjemahan dari itu selatan, utara, timur, dan barat, dan 4 ini sisi bagaimana yang ayat 3, selatanmu ialah dari padang gurun menyusul Edom, dari mulai selatan dari padang gurun. Di padang gurun ini selama 40 tahun mereka sudah pernah sampai di tempat ini. Teman mendekati Edom di dekat selatan ya, dekat padang gurun dekat Edom.
dan batasmu membelok ke selatan pendakian Akrabin, terus ke Jin, dan berakhir sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hajar Adar. Dan sampai ke Hasajada, terus berbelok dari Abmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Dan kita melihat selatan, banyak nama yang kita tidak kenal. Dan suruh untuk dibikin garis ya. Dan di sini terus sampai ke sungai kecil di Mesir, sampai di sungai Mesir. Dia sangat selatan sekali dan sangat besar. Dia sangat selatannya. Dalam sejarah sampai mereka membagi tanah pusaka, dan tanah yang mereka dapatkan tidak sangat besar, bukan tidak sampai di sungai Mesir. Dan itu barat batasmu sampai, dan batas barat itu sampai ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamad. Lalu batasnya mencapai Jeddah. Jadi dari barat itu, dari laut besar itu sampai ke Gunung Hor. Jadi sangat lebar dan sangat besar. Jadi barat itu bagaimana, lebih ke barat ya. Jadi kita firman Tuhan yang kita kenal ya, Hamad ya, kita tuh sering kadang keluar ya, sering kita tidak tahu. Jadi Hamad adalah tempat yang sangat barat ya, bagian barat. Dan itu ini sangat barat ya. Sebenarnya belum pernah mendapatkan Hamad. Saya sebenarnya belum pernah mendapatkan tanah Hamad ya bagian. Ini itu timur ya, dari sebelah timur Ain, kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing Danau Kineret di sebelah timur, di Sungai Galilea sama Laut Asin. Ini ya bagian timur. Dan barat itu ada laut besar. Itu tadi sudah dibahas ya, ayat ke-6 itu laut besar ya, yang jelas itu laut barat ya, selatan, utara, barat, timur. Ayat 13, Musa memerintahkan pada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk memberikan kepada suku yang 9,5 itu. Suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka, dan Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya di sebelahnya. Itu yang tema yang pertama. Tuhan tuh sangat mudahkan 4 tempat tanah, yaitu sebesar ini. Dan kita melihat itu ayat 16 sampai 29. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka Imam Elisha dan Yosua bin Nun. Dia memakai Elisha dan Yosua. Generasi yang terharum, Iman dan Musa itu sebagai ketua. Dan sekarang Elisha dan Yosua.
anaknya Nun, Yosua ada yang membantu Musa. Elisha adalah anaknya Harun. Mereka mesti bangkit membagi tanah ini kepada bangsa Israel. Jadi dengan 4 tanah ini kepada bangsa Israel 9,5 suku, dan mereka berdua mesti bangkit melakukannya. Jadi setiap suku ini mesti memilih seorang pemimpin untuk membantu mereka. Ayat 18 tuh, haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membantu mereka ya. Ini nama-nama ini dari Yahuda Caleb, dari Simon dan Samuel, dari Benyamin Elidat, dan juga banyak nama. Dan nama ini hanya dicatat sekali. Jadi sangat sulit untuk tahu latar belakang mereka. Dan yang tahu tuh mereka ada pemimpin. Tuh kalau kita telusuri nama mereka, setiap nama itu ada nama Tuhannya ya. Dan mereka sangat tahu tuh, mereka sangat membutuhkan Tuhan. Mereka sebagai pemimpin apakah bisa menyatakan nama mereka, yaitu ada yang baik ya, bisa, apakah bisa seluruhnya. Jadi menurut semua bangsa Israel mendapatkan tanah di pusaka, dan sampai Yosua membagi tanah, dan semua tanah yang didapatkan tidak banyak, bukan semua perjanjiannya banyak. Jadi 10 orang ini membantu Elijah dan Yosua untuk membagikan tanah yang sudah digariskan. Dan firman Tuhan kita sampai di sini. Dan tema saya itu mesti ada kepercayaan tinggi, mendapatkan tanah perjanjian. Dan kita kembali ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, Kamat pada bahasa Israel, berperintahkan kepada bangsa Israel. Enter to Kana, sampai di tanah Kanaan. Ku untuk pergi ya. Satu Tuhan ada untuk ya. Musa, kamu perintah kepada mereka, go to ke tanah Kanaan ya, into. This is the ini tanah land, this is the tanah. Untuk memberikan padamu, pada keturunanmu, sebagai tanah milik pusaka. Tuhan berkata, jika kamu masuk ke tanah Kanaan, tanah ini di depanmu, jadi guys, dan sebagai milik pusakamu. Ini perintah Tuhan. Kamu mesti kepercayaan penuh masuk, dengan kepercayaan besar masuk. Tanah ini akan memberikan satu yang bekerja di dalam, bekerja untukmu. Tanah ini adalah the land. Of Keren Iko. Ini tanah ini ada tanah yang sangat
nyata tanah Kanaan yang ada batasnya. Saya sudah membahasnya. Jadi mulai dari ayat 3 sampai ayat 15 ini batas-batasnya sudah ditulis keluar. Jadi ayat 3 sampai 15 itu sangat tuh dekat dengan ayat 2. Jangan ayat 2 itu ditulis dibahas dengan jelas. Musa memerintahkan bangsa Israel kemudian tuku intu kalian itu masuk dalam tanah Kanaan. Israel itu tanah ini jadikan jatuh menjadi tanah milik pusakamu. Di tanah ini ada batas-batasnya. Di batas ini yang ayat ketiga sampai ayat 15 yang sudah dibahas. Dari selatan sampai ke laut sungai Mesir. Dari barat sampai ke timur sampai 2 sungai Galilea sama sungai Jordan sama sungai laut Asin. Ada batasnya sangat nyata yang saya berikan padamu, yaitu tanah yang sangat besar. Yang paling penting dengan kepercayaan besar masuk, mesti mempunyai kepercayaan besar dalam untuk masuk diberikan padamu. Tanah ini diberi ada batasnya sangat nyata. Dan kalian tuh Yosua sama Elisa mesti bangkit membagi tanah ini. Tanah yang besar ini kalian tuh mesti bangkit membaginya. Dan 10 suku ini saya menyuruh 10 pemimpin untuk memberikan tanah ini dan engkau yang memberi nama. Ini 12 orang ini mesti mempunyai kepercayaan tinggi yang besar. Dengan tanah yang nyata ini yang diberikan supaya mereka bisa membagi-bagi kami pusaka ya. Dan pada suatu tanah perjanjian ini sudah dibahas semua. Dan sampai keluar dari kenyataan dan kita dengan yang nyata ya. Dan di semua ini banyak nama yang kita tidak paham. Kenapa kita tidak tahu? Tapi waktu itu Tuhan berkata kepada Musa dan berkata kepada Elisa dan Yosua. Dan mereka tuh paham gak? Bangsa Israel mengerti gak? Saya mengerti dan paham. Dan mereka tidak paham Tuhan memberitahukan mereka itu di mana. Tapi kita di sini tidak mengerti, tidak tahu. Kita tahu ya sangat sedikit. Kenapa? Selain laut kita tahu laut barat, timur 2 sungai ini kita tahu. Selatan laut Mesir ya Hamat kita tahu sangat utara di mana dan kita tidak paham ya. Hanya segitu. Karena bangsa Israel belum seluruhnya mendapatkan tanah perjanjian ini. Jadi tidak seluruhnya. Tanah kemurahan ini sangat besar. Dan yang mereka dapatkan itu sangat kecil. Tapi kemurahan ini ya Tuhan berikan pada mereka. Jadi Tuhan awalnya sudah ada
hati ya, keinginan gitu. Yang saya lihat ini ada 10 nama, yaitu catat urutannya. Jadi dalam Yosua ini, dalam pembagian tanah milik pusaka dari selatan sampai utara, selain dari Simeon itu mereka terbalik. Jadi dengan diuruti dari selatan sampai ke utara ya, menguruti ini. Jadi Joshua saat membagikan tanah milik pusaka, mereka diundi. Yang pertama diundi itu ya Yehuda, yang kedua Efraim. Di tanah ini ya mereka mendapatkan tanah itu ya, tanah yang itu. Jadi Efraim itu mendapatkan tanah itu ya di sana, dan Benyamin mendapatkan tanah di situ. Dan semua tanah yang diundi sudah digaris digambar keluar dari selatan sampai utara. Dari Simeon itu sini ditulis yang urutan kedua. Dan Yehuda itu nomor 1. Selain ini urutan ini terbalik, ayat 1 dan 2 itu terbalik. Dan Benyamin mulai dari selatan sampai utara, mulai dari tanah ini urutannya membagi. Dan ini ada satu artinya. Jadi setiap orang yang mendapatkan tanah perjanjian, jadi urutannya, bagiannya, Tuhan tuh sangat jelas. Tuhan sudah mengukur buat mereka. Jadi kenyataannya itu begini. Tetapi kemudian tanah perjanjian ini sebenarnya kenyataan itu yang mereka dapatkan itu lebih banyak besar. Tapi mendapatkan 10 pemimpin ini dari waktu itu mereka membagikan tanah hasil perjanjian itu yang dari selatan sampai utara, dari sungai barat itu dari Simeon, Yehuda, Benyamin dan begitu, dan juga di tempat situ. Dan terakhir, dan nggak mau tempat itu, dia tidak mendapatkannya. Dia mengeluh tanah itu sangat sulit, dan mereka terus harus ke utara mencari tanah sendiri ya. Dia hanya mendapat satu tanah yang sangat yang tidak baik ya. Akhirnya lembu tuangan di sini, dan mereka di sana tempat untuk banyak berharap keluar. Sana tempat itu bukan tempat yang diberikan padanya. Tapi kita melihat tuh orang tuh kepercayaannya tidak cukup. Jadi memberitahukan kepada kita, Yosua membimbing generasi yang baru. Generasi yang lama sudah pada pergi. Generasi yang dahulu sudah gugur di padang gurun karena kekurangan kepercayaan. Generasi yang baru, apakah juga kepercayaan besar gak? Percaya mereka besar gak? Jawabannya tidak. Tidak. Kepercayaan mereka juga tidak cukup besar. Jadi mereka tuh memasuki ke tanah perjanjian. Sebenarnya tanah ini ada jatuh di hadapan mereka sebagai tanah milik pusaka mereka. Tapi tidak. Banyak tanah perjanjian tidak jatuh. Yang selatan utara juga tidak jatuh di mereka. Mereka mendapatkan tanah lebih kecil. Kenapa? Karena
Bilangan pasal 33 yang dahulu pasal depan membahas ya. Jadi jika kamu tidak mengusir bangsa itu, jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu di depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi serumba di matamu. Itu kenyataan. Dan bagaimana maka yang kulakukan padamu seperti yang kurancangkan melakukan kepada mereka. Bangsa Israel kurang kepercayaan, yaitu seperti generasi yang baru ini melihat mujizat selama 40 tahun, dan Tuhan berkata kepada mereka, firmanku lebih penting daripada makanan. Aku adalah Bapa mengajar kamu mesti ingat pengajaran 40 tahun, dan juga generasi yang baru mengikuti Yosua dan Caleb, dua pemimpin ini masuk ke tanah perjanjian. Mereka tuh mesti mempunyai kepercayaan yang besar. Masuk ke sana tuh semua bangsa Kanada mesti dibunuh dan mesti diusir keluar ya. Dan memusnahkan semua berharap mereka. Tapi mereka masuk ke dalam, tidak seluruhnya melakukannya. Tidak seluruh melakukannya. Dan kemudian itu dan di dalam pasal yang dahulu palsu ya, yang adalah musuh yang paling besar. Mereka sampai di tempat ini bisa tinggal di sini cukup ya, sudah mendapatkannya. Pandangan mata mereka tuh melihat yang sekarang, tapi pandangan mereka tidak tertuju pada di hadapan Tuhan, melihat Tuhan membimbingnya lebih besar, dan dengan tidak kepercayaan tinggi menerima pemberian Tuhan. Saya begini cukup ya sudah, tidak usah susah-susah. Saudara-saudara semua, kata-kata ini memperingati kalian. Sekarang kita percaya Tuhan Yesus, apakah dengan ini ada rasa kehidupan lebih baik? Kita sudah puas. Sekarang kita sudah cukup, sudah. Tapi keinginan hati Tuhan menjanjikan tanah perjanjian dengan begini. Tuhan mengerti supaya kepala bukan menjadi ekor, dan menjadi atas bukan menjadi kepala bukan buntut ya. Dan kita ada rakyat Tuhan. Tuhan ingin kita setiap hari mendekat diri kepada Tuhan, supaya Tuhan tuh besar, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Kemuliaan Tuhan hanya sebesar ini, tapi dalam kenyataan ini jadi pangeran sudah tidak usah. Sesama Kristus menjadi raja, berikan kepada Yesus, saya tidak usah. Saya tidak bisa saya dengan keadaan begini. Saya sudah punya satu rumah, ada pekerjaan yang baik, dan ada simpanan, dan sedikit bahasa cukup, sedikit berkat baik ya cukup. Seperti bangsa Israel ya, kita sekarang ada pohon, ada rumah, ada tanah, sudah cukup. Jadi bagian timur ya, 2,5 suku ini cukup buat tanah kami, cukup. Kami sini cukup. Jadi kita tidak usah masuk ke tanah perjanjian. Kita di sini cukup, sangat puas. Musa, kamu jangan memaksa saya. Saudara-saudara semua, kita mesti ingat, kita gereja yang sekarang ini, kemuliaan dan kekuatan
tidak hanya kenyataan dan saat ini, dan saya sangat berterima kasih. Saya melihat gereja kita sudah hampir 20 tahun dari nol mulai sampai sekarang seperti ini. Banyak orang melihat gereja kita merasa dipermuliakan ya. Dan sekarang saya berkata pada kalian, jika kita mempunyai kepercayaan besar, kan kita akan lebih mulia, akan lebih besar. Yang kita terima akan lebih banyak lagi. Amin. Dan juga nyata ini Tuhan akan menanam pohon kehidupan di seluruh dunia. Dan kalian tuh pernah lihat tuh laut ya, kapal siar gitu, sudah pengalamannya. Dan saya tuh hitungan tanggal Cina tanggal 26 itu. Kenapa itu? Yang kita bahas firman Tuhan itu sangat pas ya, tanggal bulan Juli tanggal 23. Dan di dalam kapal pesiar kita melihat tuh matahari dan bulan. Matahari tuh masuk ya, dan bulan tuh keluar ya. Itu waktu yang sangat istimewa ya. Tuhan memberitahukan kita itu menanam pohon kehidupan. Apakah kita percaya? Kepercayaan kita tuh bagaimana? Dan sekarang kita menghadapi kesulitan yang di Hong Kong. Dan saya percaya saudara-saudari di tempat yang berbeda juga menghadapi satu yang kesulitan. Tapi Tuhan ingin kamu kepercayaan lebih besar. Jika kita dengan kepercayaan besar masuk ke tanah perjanjian, kemuliaan Tuhan akan jatuh menjadi milik pusakamu. Tempat itu, orang di tempatmu itu, dan semua harta ya, kamu hanya membuka sudah cukup, akan jatuh di hati. Itu karena Tuhan memberikan padamu. Amin. Bukan mengandalkan diri kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Tapi kita dengan kepercayaan besar. Mohon Tuhan membantu kita. Amin. Berkati kalian semua. Haleluya. Kita saudara-saudara kita bersama kita bangkit berdiri. Kemuliaan Tuhan sangat mulia. Amin. Kita dengan percaya kita menerima. Kita di sini kita membuka mulut, kita memuji Tuhan kita memuji Tuhan kita dengan bahasa roh atau ragu rohani, kita memuji Tuhan tiga. lebih banyak kepercayaan, lebih banyak lagi kepercayaan di dalam Tuhan. Kita mendapatkan kalian ingin berapa banyak engkau memohon pada Tuhan, kami saya memberikan kepercayaan, membutuhkan kepercayaan engkau berikan pada kami untuk masuk ke tanah perjanjian. Lebih banyak engkau buka tanganmu Tuhan. Kami kami ingin supaya kami bisa melihat
Roh Kudus lebih banyak membakar kami. Dengan percaya tinggi untuk mengharapkan, dan kita lebih banyak lagi untuk dalam bahasa roh. Engkau juga mengungkit kepercayaan kami. Roh Kudus, Engkau membentuk kami. Bentuk kami lebih banyak, lebih banyak. Lebih banyak dan lebih banyak. Tuhan, kami ingin mendapatkan kamu lebih banyak. Tuhan, kami ingin kamu. Tuhan, kami ingin lebih banyak. Tuhan, membuat kepercayaan berdeklarasi. Amin. Tuhan, ini adalah kepercayaan kami. Dengan kepercayaan kami akan berdeklarasi memujimu. Jadi kita dengan kepercayaan kita berdeklarasi sekali lagi, haleluya. Tuhan, perjanjian yang baik.
Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan semuanya baik karena memberikan pada kami. Semua kemuliaan saya berikan tempat tinggal. Kami berterima kasih saudara semua kita hadapan kita, dan dia juga bersama untuk berterima kasih. Kita sudah melewati padang gurun. Di dalam padang gurun ini Tuhan selalu menuntun kita dan juga membimbing kita sampai kita di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih. Kita berterima kasih pada gereja kita dan selama 20 tahun dan selalu dengan kekuatan dan juga berikan kita dengan berkat. Dan kita juga bersama kita memberi terima kasih untuk gereja kita, dan kita bersama buka mulut kita berterima kasih. Dan Tuhan Yesus, kita dalam padang gurun ini, kamu untuk membimbing kami. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau membimbing kami, dan kami selalu ingin berterima kasih. Engkau menunggu kami datang di hadapan-Mu, dan kami berterima kasih karena untuk gereja ini dan semua dalam dan kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Engkau berkati kami, Engkau melihat kami Tuhan, Engkau bersama kami, Engkau berikan pada kami di setiap kami memiliki satu kesulitan, dan setiap kesulitan Engkau membimbing kami, dan kami dalam bimbing kamu, dan kemudian terima kasih kami berikan kepadamu. Haleluya. Kau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, hari ini satu firman ini berbicara kepada kami. Di saat kami memasuki tanah perjanjian, Engkau mata rohani kami supaya kami melihat di saat ini, supaya kami masuk dalam roh kudus. Engkau urapi kami, setiap kami Tuhan, di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, Engkau yang berikan tanah pusaka kami, tanah perjanjian. Engkau membuka mata rohani kami supaya kami menerima, kami melihat. Aku dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membuka mata rohani kami, telinga rohani kami, biarkan dalam keturunan kami, anggota sel kami, tempat kami bekerja. Tuhan, bagaimana kehidupan kami di selatan. Dan aku dalam nama Tuhan Yesus lihat. Terus Tuhan, Engkau membuat saudara-saudara melihat dan merasakan, membawa kepercayaan besar menerima. Timur, barat, utara, selatan, supaya terlihat semua untuk keturunanmu melihat dan menerima lebih banyak. Tuhan, kami mau, kami membawa kepercayaan melihat tidak mungkin, tidak pantas. Kami mau lebih banyak. Tuhan, Engkau membimbing kami melihat. Engkau membuka mata rohani kami melihat lebih banyak. Tuhan, manusia melihat itu tidak mungkin,
Tapi kami dengan percayaan kami melihat Engkau membimbing kami melihat, Engkau membimbing kami lebih banyak, lebih banyak. Tuhan melebihi kekuatan kami, tapi dengan percayaan Tuhan kami menerima lebih banyak, melebihi, melewati. Tuhan kami melihat, saudara-saudara semua, kita dengan percaya kita, supaya apa yang kita lihat, apa yang kita terapkan, timur, selatan, utara, barat, semua yang kami melihat, sampai kita lihat garis tanah ini, kita berdoa untuk tanah perjanjian yang kita mendapatkan bonnya. Tuhan, kami dengan melihat dengan mata rohani kami melihat lebih banyak. Haleluya, lebih banyak. Memperluas kami lebih banyak, memperluas kepercayaan kami. Lebih banyak, Engkau perluas kepercayaan kami. Haleluya, perluas kepercayaan hati kami. Saudara-saudara yang dengan percaya ini kita menerima, dengan percaya kita menerima. Engkau Tuhan memberikan kami. Tuhan buka mata kami, Tuhan mata rohani kami. Amin. Jadi kita mana tempat yang kami tidak punya percaya, yang kami sudah mendapatkan yang terbaik. Ya, semua yang mendapatkan ini sebaik berterima kasih. Dan Tuhan berkata pada dalam hadapan kita, Tuhan Engkau membantu kami supaya mata kami tertuju tujuan yang berikan pada kami, bantu kami supaya kami mempunyai kepercayaan tinggi, mendapatkan yang terbaik. Tuhan, Engkau angkat semua yang tidak ada kepercayaan, Engkau juga angkat semua kelemahan kami. Tuhan, Engkau bersama kami. Engkau memerintahkan bahasa Israel sampai di tanah karena Kanaan yang Engkau memberikan negeri yang dimiliki pusaka menurut batas-batasnya. Ini memberitahukan kita ini tempat garisnya ya. Tadi saya sudah membahasnya.
Ini tempat batasnya, tanah ini di saat engkau masuk, engkau sebenarnya banyak tuh batasnya ini ya. There's banyak orang yang kuat tinggal di sana. Tanah ini, tempat ini akan runtuh. Engkau sampai dengan kepercayaan tinggi, engkau masuk, kota itu akan engkau akan mesti mengusir semua orang. Mesti mempunyai kepercayaan ini. Jangan melihat tuh orang ini sangat kuat, bagaimana saya berperang. Ya seperti tempat ini tidak baik. Saya tidak sanggup untuk berperang. Seperti Efraim, mesti ada kereta besi ya gitu ya. Dan tidak ingin tempat itu. Apakah karena takut? Saudara-saudara semua, bagaimana kita melakukannya? Tuhan memberi kita tanah kemuliaannya di bumi ini, mendapatkan terang supaya kita mendapatkan seluruh bumi. Supaya satu sisi pekerjaan gitu, kita menjadi satu pangeran. Kita tuh membimbing seluruh dunia, tapi kita merasa kita tidak bisa. Saya ini siapa? Tapi firman Tuhan, perintah Tuhan memerintahkan kamu, masuklah. Di tempat itu diberikan padamu sebagai kamu mendapatkannya. Dengan kepercayaan tinggi kamu masuk ya, kamu mendapatkannya. Jadi saya mengundang seluruh yang di tempat dan juga yang di online, berjalan dengan kepercayaan, berjalan. Engkau menghayal yang kubu itu akan jatuh, kamu masuk ya, kamu akan mendapatnya di gereja juga ya. Kita tidak hanya mementingkan di sendiri, ya, seperti gereja juga, seperti gereja kita sangatlah luas ya, bukan sekecil ini, akan lebih tinggi lagi kemuliaannya. Kita bisa mendapatkannya jika kalian mempunyai percaya masuk, dan kubu ini akan jatuh, kamu mendapatkan tempat itu. Tapi kita jangan takut, jangan mengalah sama dunia ini, karena perekonomian ini kita mengalah, takut gitu ya. Jadi dengan kepercayaan mengandalkan Roh Kudus, engkau berkata kepada Tuhan yang apa yang kamu katakan, apa yang janjikan, semua kami mendapatkannya. Engkau berikan seluruh keluarga kami mendapatkannya di dalam firman Tuhan. Melalui Yesus Kristus, melalui kehidupannya kami mendapatkannya. Yesus berkata mendapatkan kehidupan dan juga mendapatkan berkat kemuliaan. Saya memberikan kamu Roh Kudus dengan air dari air sungai yang mengalir ke akal sehat kita melebihi. Kita mesti melebihi dari pikiran akal sehat kami, mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Aku dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara semua. Tuhan menyertaimu. Apa yang Tuhan janjikan padamu, engkau dengan kepercayaan masuk, Tuhan akan memberikan padamu. Di dalam pikiran ini akan dirubuhkan, Tuhan akan berikan padamu. Di dalam pikiran ini akan dirubuhkan semuanya. Aku dan Tuhan Yesus berdeklarasi, setiap orang mempunyai pikiran tidak bisa dipatahkan ya. Jadi sebetulnya dalam tembok ini kamu pasti akan masuk. Biarpun di dalam banyak orang tinggi yang besar, kamu tidak bisa mengalahkannya. Dan semua
kesulitannya tidak bisa ada yang menghalangi kamu masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita besar solai. Kita dengan kepercayaan tinggi. Kita mesti rancat. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Berkati kalian dalam Tuhan Yesus berdeklarasi, setiap saudara-saudara semua, setiap gereja, tidak hanya gereja dalam satu-satu, gereja roti kehidupan, dan gereja generasi yang tua, dia generasi pengabah IJ, untuk mendapatkan satu kepercayaan besar, memuliakan tanah perjanjian, mendapatkan dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi. Saudara-saudara semua, kita mempunyai satu kepercayaan tinggi besar. Kita sekalian melakukan sesuatu. Kita memerintahkan COVID-19 pergi ya, musnah, hilang. Kita masih berdeklarasi dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 hilang, meninggalkan dunia ini, pergi meninggalkan dunia ini. Kami tidak mau kamu lagi. Kami sampai di mana COVID-19 juga musnah, hilang. Dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita sampai di sini, berkati kalian.